Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak yaitu Bapak Fahmi Purkonsyah. Insya Allah kita akan belajar di kelas. Namun sebelumnya, Bapak akan mengajar Al-Quran Hadis di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan juga IPS di kelas 7. Baik anak-anak, sampai jumpa di kelas ya. Baik anak-anak, di pertemuan pertama di kelas 7 kita akan belajar tentang memaknai ilmu menurut Al-Quran dan para ulama. Yang mana di sini ada beberapa kompetensi dasar ya. Yang pertama yaitu memahami pengertian ilmu menurut bahasa, istilah, dan para ulama serta fungsi ilmu. Kemudian yang kedua yaitu membaca Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52, Al-Hajj ayat 54, dan Yunus ayat 36, serta Al-Isra ayat 36 dengan tartil ya. Jadi kalian dituntut untuk membaca nanti di tes satu-satu ya. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan hafalan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52, Al-Hajj ayat 54, dan Yunus ayat 36, Al-Isra ayat 36. Ini beserta terjemahannya. Nah, yang ketiga ini kalian dituntut untuk menghafal ayat tersebut ya, supaya kalian bisa hafal. Kemudian selanjutnya yaitu peta konsep di sini tentang apa? Tentang makna ilmu. Makna ilmu itu tidak terlepas dari 3 poin ya peta konsepnya. Yaitu yang pertama Al-Quran, ayat-ayatnya tadi dijelaskan, disampaikan. Ini Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52, Al-Hajj ayat 54, Yunus ayat 36, dan Al-Isra ayat 36. Kemudian yang kedua yaitu pengertian baik menurut bahasa ataupun istilah serta para ulama. Kemudian yang ketiga fungsi ilmu itu sendiri seperti apa. Nah, di sini pada akhirnya apa? Pada akhirnya kalian dituntut untuk satu membaca, yang kedua memahami kandungan dari materi tersebut, yang ketiga yaitu berperilaku sebagaimana yang sudah dijelaskan dari materi tersebut. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa? Yaitu yang pertama memahami pengertian ilmu. Jadi kalian harus paham apa sih ilmu itu sendiri. Kemudian menjelaskan pengertian ilmu dan memahami dan menjelaskan maksud dari Al-Quran tentang pengertian ilmu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengimplementasikan pemahaman dalam menyikapi ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini mukadimahnya perhatikan. Di sini ada gambar yaitu yang pertama yaitu tentang apa ini? Tentang majelis ilmu ya. Kemudian ini tentang apa ini? Tentang cita-cita seorang pelajar. Apa itu cita-citanya? Ya jelas kesuksesan seperti itu. Bahkan di sini di dalam mukadimah dikatakan Islam menuntun setiap pemeluknya untuk senantiasa memahami dan mempelajari setiap ajaran-ajarannya. Bahkan Islam mencela dan melarang pada setiap pemeluknya mengikuti suatu perkara tanpa dilandasi ilmu pengetahuan tentangnya. Perhatikan firman Allah. Nah, di sini ada firman Allah ya, wala taqfu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya apa? Yang artinya dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Ingat ya, semua yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban. Lewat apa? Lewat pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Kemudian yang selanjutnya, dari hal yang sangat mendasar, tauhid, sampai dengan hal ibadah, Islam mendorong umatnya untuk memahami secara baik akan hal ini. Sebagaimana firman Allah dikatakan,
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabahum wa maswahum, yang artinya maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada ilah atau sembahan Tuhan ya di sana selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Quran surat Muhammad ayat 19. Nah, di sini pengertian ilmu apa sih yang disebut dengan ilmu ya? Ilmu itu menurut bahasa itu diambil dari kata alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui, memahami, mempelajari. Kemudian secara istilah yaitu ilmu adalah penjelasan terhadap sesuatu hal yang tidak diketahuinya sehingga dapat dimengerti atau dipahaminya. Nah, di sini tentang ilmu itu sendiri, al ilmu huwa ma'rifatun kholisah anil anid dalili fa amma bidun bidunid dalili fahuwa taklid. Nah, di sini dikatakan ilmu yang dimaksud dalam hal ini adalah ilmu yang mengantarkan seorang memahami tentang Alkitab dan keimanan. Quran surat 42 ya, ayat 52. Kemudian penjelasan beberapa ulama tentang pengertian al-ilmu itu sendiri apa? Nah, penjelasannya perhatikan ya sama kalian. Di sini dalam kitab Salasah al-Usul yang ditahqiq atau dibenarkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dikatakan wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat memahami 4 perkara ya. 4 perkara yaitu Islam, 4 perkara dalam Islam yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Nah, di sini kemudian yang kedua, 3 perkara yang mendasar tentang ilmu yaitu memahami Allah, Rasul, dan agama. Maksudnya ad-din ya di sini. Nah, kemudian yang ketiga, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dikatakan ilmu itu adalah pengetahuan yang dihasilkan atau diperoleh oleh dalil atau keterangan secara syar'i. Nah, ini menurut siapa? Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian yang keempat yaitu dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 4 halaman 116 dikatakan ilmu adalah at-tauhid. Maksudnya apa? Ilmu yang paling mendasar. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Al-Fatawa ya dikatakan bahwa tentang berkata Yahya bin Amr bahwa ilmu itu ada 5 perkara. Apa saja? Nah, 5 perkara di sini yaitu ilmu yang merupakan kehidupan bagi agama yaitu ilmu tauhid ya. Jadi ilmu tauhid itu merupakan ilmu kehidupan bagi agama Islam seperti itu. Kemudian yang kedua ilmu yang merupakan santapan agama yaitu ilmu yang menjelaskan tentang mempelajari Al-Quran dan hadis. Jadi santapan agama itu ya. Jadi hidangan agamanya. Kemudian yang ketiga ilmu yang merupakan obat agama yaitu ilmu fatwa. Jadi ketika di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti terserang ya, bukan terserang yang namanya penyakit. Nah, obatnya apa? Yaitu tetap kalau misalnya kita Al-Quran, As-Sunnah gitu ya. Kalau misalnya tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah seperti apa? Yaitu kembali kepada ilmu fatwa gitu ya. Jadi sepakat para ulama seperti apa, misalnya menentukan suatu hukum gitu. Kemudian yang keempat yaitu ilmu yang merupakan penyakit agama yaitu ilmu kalam atau ilmu bid'ah. Dan ilmu bid'ah di sini ilmu kalam nanti kalian akan mempelajari di SMA ya, ilmu kalam itu seperti apa. Kemudian ilmu bid'ah, ilmu yang diada-adakan bukan berdasarkan dari Rasulullah, itu disebut ilmu bid'ah ya, seperti itu. Misal sholat 5 waktu harusnya dikerjakan 5 waktu, misalnya sholat di dalam sehari itu harusnya 5 waktu, cuman ini malah dikerjakan dalam sehari itu 7 waktu, atau
9 waktu, 10 waktu ya. Yang wajib itu ya, yang wajib. Nah, itu disebut bid'ah. Jadi tidak ada di dalam aturan atau di dalam penjelasan Rasulullah SAW. Aturannya itu Al-Quran ya dan hadis. Kemudian selanjutnya menurut Bukhari dalam kitabnya Bab al-ilmu qabla qauli wal amali. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Yaitu tentang Quran surat Muhammad ayat 19. Maka mulailah dengan ilmu sebelum berkata atau berfatwa dan beramal. Jadi sebelum melakukan sesuatu itu harus dengan ilmunya, bukan bukan asal-asalan. Sholat tanpa dengan ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya perkataan Umar bin Mahfud dalam kitab Ar-Raddu Al-Athari Alal Baijuri juz 1 halaman 68 dikatakan Anil ilma huwa kitabun wa sunnatun, bahwa ilmu itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang kemudian ya, bukan yang kemudian. Kemudian fungsi ilmu. Nah, di sini fungsi ilmu itu apa? Fungsi ilmu itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sebagai landasan iman. Jadi ilmu itu berfungsi sebagai landasan iman, landasan keimanan kita. Quran surat 22 Al-Hajj ayat 54. Kemudian keimanan harus berdasarkan ilmu dan tidak boleh berprasangka atau menduga-duga. Jadi ketika kita mengimani sesuatu harus berdasarkan dengan ilmu, gak boleh atas dasar prasangka seperti itu. Allah itu satu, misalnya Allah itu satu. Kalau misalnya satu berarti ada duanya, ada tiganya. Nah, di situ pakai prasangka gitu ya. Berpikir menggunakan prasangka. Berarti ada dua, ada tiganya. Yang duanya mana? Oh, yang duanya itu. Oh, yang tiganya itu. Enggak, tapi harus didasari dengan ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya satu di sana itu bukan bilangan. Seperti itu. Kemudian sebagai landasan amal ya yang kedua yaitu Quran surat Al-Isra 17 ayat 36. Kemudian yang ketiga dalam hadis Bukhari dikatakan man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Artinya barang siapa yang beramal berdasarkan ilmu pengetahuan insya Allah akan mengajarkan sesuatu yang belum diketahuinya. Nah, sampai sini dulu ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan japri ke Bapak ya lewat WA. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.